Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nopi Hoirunisa. Saya dari kelas 5B SDN Soakanjar kelima, tim Sicapetang 2. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru SDN Soakanjar kelima. Baik, ini dengan Ibu siapa? Ibu Rianti. Sudah berapa lama Ibu menjadi guru? Ibu pertama kali menjadi guru tahun 2004, berarti sudah 21 tahun. Apakah Ibu sebelumnya memiliki cita-cita sebagai guru? Cita-cita awal ketika Ibu masih kecil menjadi seorang dokter, tapi setelah berkembang, bersekolah, setelah besar, akhirnya berubah menjadi seorang guru gitu cita-citanya. Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali mengajar? Pertama kali sekali Ibu mengajar, namanya juga yang pertama ya, Ibu merasa gugup, Ibu merasa kaget karena harus mengajarkan satu kelas itu 20-30 orang anak dengan tingkah laku yang berbeda. Tapi seiring berjalannya waktu, karena prinsip Ibu bahwa anak didik Ibu anggap sebagai anak kandung sendiri, seiring berjalannya waktu mereka menjadi lebih dekat dan Ibu sudah tidak merasa canggung lagi dengan mereka. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Ibu sebelum mengajar? Jika ada, upaya apa saja? Upaya yang pertama dilakukan tentu saja sebagai seorang pendidik yaitu persiapan pembelajaran. Besok pelajaran apa yang akan diberikan dipersiapkan terlebih dahulu secara administrasi. Dan setelah itu Ibu siapkan metode pembelajarannya karena di kelas itu anak-anak beragam gaya belajarnya, individunya, karakternya, dan sebagainya. Biasanya Ibu menyesuaikan dengan pemahaman pembelajaran mereka dan juga karakter mereka. Jadi metode pun yang Ibu berikan beragam sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Apakah ada kesulitan yang dialami Ibu dalam mengajar di kelas? Jika ada, apa saja? Kesulitan yang selama ini dihadapi alhamdulillah terlewati dengan baik. Kesulitan yang sangat berkesan mungkin ya bagi Ibu dan tantangan yang luar biasa ketika Ibu mengajarkan anak didik Ibu mengalami perlakuan khusus seperti gangguan bicara dan gangguan pendengaran yang seharusnya mereka bersekolah di SLB. Kebetulan sekolah kami dengan tangan terbuka menerima dengan segala kondisinya walaupun anaknya tidak bisa mendengar dan juga tidak lancar berbicara. Nah, kesulitan yang dihadapi ketika itu bagaimana caranya Ibu sebagai guru bisa menyampaikan informasi atau pembelajaran dengan baik kepada siswa tersebut. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, Ibu juga sedikit belajar mengenai pendidikan bagaimana menyampaikan informasi kepada anak yang tunarungu dan tunawicara, anak bisa memahami dengan baik. Apakah ada saran dari Ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya? Bagaimana tips dalam menjalani profesi sebagai guru di zaman sekarang? Motivasi ya. Kalau prinsip dalam hidup selalu Ibu terapkan kepada anak-anak didik Ibu yaitu untuk selalu jujur. Nah, dalam jujur, insya Allah segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Kalau kita sudah punya sifat baik, apapun yang dilakukan akan berhasil dengan baik. Nah, ketika anak-anak Ibu beri motivasi untuk bisa belajar dengan baik, yaitu dengan memberikan arahan dengan penuh kasih sayang. Karena apa? Kami guru di sini adalah sebagai orang tua kedua, pengganti setelah di rumah. Nah, ketika mereka sudah memiliki rasa kasih sayang, apa yang dilakukan pun akan berjalan dengan baik. Nah, tadi pertanyaan berikutnya apa? Tips ya? Tips menjadi seorang guru di zaman sekarang. Nah, anak sekarang itu ya adalah anak yang berbeda dengan zaman Ibu. Anak sekarang ketika diberitahu mereka akan selalu bertanya dengan pertanyaan yang segudang.
ya. Jadi rasa penasarannya sangat tinggi. Nah, sebagai seorang guru, kami tentu saja harus menjawab pertanyaan sebaik mungkin agar bisa dipahami dengan baik. Nah, tipsnya dari ibu, ya kita harus dekat dengan mereka agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan ibu juga sebagai guru bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan sangat memuaskan. Otomatis sebagai guru ibu juga terus belajar dan belajar, memahami perkembangan zaman mereka dan juga menjawab setiap pertanyaan mereka dengan puas seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Ibu. Semoga Ibu sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu. Ya, sukses juga buat Tio ya. Silakan Tio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.